Mari kita sambut tahun 2021 dengan penuh kekuatan dan optimisme untuk bersama-sama bangkit dari masa-masa sulit menghadapi dampak pandemi. Tetap sehat dan bahagia. Semoga di tahun 2021 kita semua selalu diberkati dan diridhoi, selalu sederhana serta membawa sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Ini udah mulai? Oke, kembali di tausiah akhir tahun bersama Ustadz Dedi dan Bro Gus Miftah. Ya betul, luar biasa. Oke, luar biasa. Luar biasa. Kita udah ngebuka adanya tahun baru di Indonesia Timur ya. Oke. Selamat tahun baru buat saudara-saudara kita semua yang ada di sana. Semoga kebahagiaan untuk kalian semua yang ada di sana. Betul. Jadi memang tahun ini tuh banyak sekali walaupun COVID tapi Kejadian-kejadian luar biasa, bro, ya? kejadian luar biasa nggak berhenti-berhenti ya. Kayak tadi aja adanya korupsi ya kan. Terus ada juga persoalan pornografi. Ada pornografi juga. Ada artis terjerat narkoba. Ada artis terjerat narkoba, makanya saya tuh selalu mengatakan, contohlah Yang Lek. Yang Lek, kenapa dia, bro? Yang Lek itu tatoan, Ya. badan dekil, Dia pakai tindik. tapi dia tidak narkoba. Itu dia kenapa saya ngefans banget sama Sujiwo Tejo. Loh, hubungannya apa? Dari Yang Lek ke Sujiwo Tejo. Saya nggak rela kalau bilang ngefans sama Yang Lek. Iya. Iya. Tapi bener kan? Iya benar. Iya. Benar. Bener dong. Tapi memang seleranya Dedi itu aneh gitu loh. Loh, Seleranya aneh. Dulu-dulu kan yang berkualitas tuh kan. Ya, kayak minimal ya kayak Ustadz lah itu. Tapi lama-lama seleranya itu yang aneh-aneh gitu. Kenapa sih, bro? biar menghibur bangsa. Oh menghibur gitu ya. bangsa. Dari sudut pandang saja kan. Dari sudut Kayak pandang. saya dibilang, oh sekarang Indonesia itu menurun kualitasnya. Buktinya apa? Dulu tahun 80 yang dikirim guru. Sekarang TKW. Salah. Bukan Indonesia yang menurun kualitasnya. Tapi selera mereka yang semakin menurun. Dulu suka guru, sekarang suka TKW gitu. Jadi kita Bro, ngomong kalau teman-teman narkoba. yang ketangkap narkoba ini ngomong gimana sih, bro? Aduh, gini ya, saya tuh kadang-kadang sedih lihat teman-teman yang tertangkap narkoba. Karena sebenarnya banyak sekali dari mereka ini di masa COVID ini yang akhirnya jatuh ke narkoba karena mereka stres, nggak ada kerjaan, akhirnya terganggulah dengan hal-hal seperti itu. Ya kalau gua jujur aja gitu, kalau gua nggak ada kerjaan, kita sebenarnya bisa fokus ke tempat lain. Misalnya olahraga. Ya kan, berdoa itu juga kegiatan, baca buku. Tapi karena mereka nggak dapat kerjaan, akhirnya stres larinya ke narkoba. Kan aneh, karena nggak punya pekerjaan, punya duit, kok malah narkoba? Karena stres, Pak. Stresnya ya? Di rumah terus. Istri yang dilihat itu lagi. Ya gimana? Loh. Anda jangan salah ya, gara-gara COVID, ini banyak yang negatif COVID, positif hamil, Nah bro. itu, betul. Tapi juga nggak sedikit yang cerai. Tapi tidak sedikit yang cerai. Karena ya taunya itu tok gitu ya. Makanya akhirnya banyak yang menggunakan narkoba. Oh, gitu. Tapi nggak tahu nih ada berita yang terbaru. Ya baca nggak sih? Siapa saja sih yang terjerat narkoba? Kita lihat, bro. Ada yang terjerat. Ada tayangannya Oke, nggak? coba. Yang terjerat narkoba, kawan-kawan kita artis. Sejumlah selebriti tanah air tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Di awal tahun 2020, selebgram Lucinta Luna ditangkap pihak berwajib atas kepemilikan narkoba. Aktor Dwi Sasono ditangkap kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan pada 26 Mei 2020 di kediamannya di kawasan Pondok Labu. Polisi mengamankan barang bukti berupa 16 gram ganja yang disembunyikan di dalam sebuah guci. Aktris Catherine Wilson ditangkap pihak kepolisian pada 17 Juli 2020. Catherine ditangkap di kediamannya di wilayah Depok, Jawa Barat dengan barang bukti sabu, namun akhirnya ia menjalani rehabilitasi. 4 tahun silam penyanyi Reza Artamevia terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. 4 September 2020 lalu, Reza Artamevia kembali ditahan kepolisian atas kasus serupa, yakni kepemilikan narkoba. Selebgram Miley Cyrus menambah deretan artis yang berurusan dengan kepolisian karena penggunaan narkoba. Miley ditangkap pada 21 November 2020 di sebuah hotel di wilayah Jakarta Utara. Tapi saya ini jujur, gimana, bro? jujur, Itu oke, kan saya termasuk jujur. bintang tamu lo di podcast. Ya oke, saya jujur saya tidak setuju ketika teman-teman saya itu memang mereka salah menggunakan narkoba tapi terus ditangkap, dipenjara, lalu diekspos misalnya seperti nangkep teroris, saya nggak setuju. Nggak setuju. Harusnya mereka itu direhab.
yang benar-benar harus dikejar ditangkap itu adalah bandar-bandar. Pengedarnya. Iya, bandar-bandar besar narkoba. Saya sempat ngobrol dengan Pak Yasona. Pak Yasona pun nggak setuju. Menhumkam loh itu. Artinya tetap harus diberlakukan secara manusiawi ya. Betul, nggak setuju kalau misalnya hanya gunain satu linting lalu masukin ke dalam penjara, nggak setuju. Harusnya direhab gitu. Makanya sekarang kayaknya mereka sudah mulai adanya rehab seperti itu. Rehab seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong ada berita terbaru, WHO katanya melegalkan ganja, bener nggak sih? Oh, kok lo kayaknya berharap banget sih? Kok lo berharap banget sih? Kan kita mau jualan. Loh, kalau legal. Oh, tapi Indonesia nggak bisa, Indonesia bro. nggak Pasti bisa. tolak, bro. Indonesia nggak bisa. Ini juga selain narkoba, kawan-kawan artis kita. Kalau legal? Obat nggak laku. Obat jadi nggak laku. Pemakai sih. Gitu. Pemakai berarti ini. Ini pemakai. Ini juga selain narkoba. Dicokol. Selain narkoba juga banyak kasus pornografi bro hari ini. Ya, tapi menyedihkan ya kalau itu ya. Saya bukan termasuk ngebelain. mohon maaf Gisel umpamanya kan. Tapi saya bukan belain Gisel juga, tapi begini harusnya yang benar-benar dikejar adalah yang menyebarkan gitu. Karena kan seharusnya fokusnya kepada penyebarnya. ya gini, memang dia membuatkan kalau dikatakan bahwa ya walaupun untuk pribadi tapi akhirnya tersebar. Ya dia juga nggak mau tersebar kan sebenarnya kan gitu. Dan siapa kan. yang mau menyebarin kan? Siapa yang pengen nyebarin? Nah, harusnya kita cari kenapa disebarkan, siapa penyebarnya, apa tujuannya menyebarkan. hal Pelajarannya itu. apa pelajarannya? Nah. Jangan direkam. Bukannya. Nah, tunggu. Ini penting nih. Kalau masalah dia melakukan hal ini ketika dia masih menikah, itu urusannya adalah hukum perzinahan. Perselingkuhan, bukan pornografi gitu maksud saya loh. Tapi saya ada pelajaran bro dari Gisel bro. Apa itu? Gunakan waktumu sebaik mungkin. Karena 1 detik dalam hidupmu itu sangat berharga. Apalagi 19 detik. Nih itulah kira-kira. Tadi katanya kesian, sekarang ngomong gini. Iya kan ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Oke, semakin menarik obrolan saya. Jangan kemana-mana. Tausiah Ketahuan bersama Gus Miftah dan Deddy Corbuzier akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.